Halo, berjumpa lagi dengan saya Denny Bosaragi dalam seri buku C.S. Lewis Mere Christianity. Pada bagian pertama, kita sudah menjelaskan bahwa C.S. Lewis meyakinkan para pembacanya bahwa adanya hukum moral yang universal. Dan pada bagian yang kedua, kita dijelaskan bahwa hukum moral universal itu bersifat konsisten sehingga dia menentang pandangan relativisme. Pada bagian yang ketiga ini merupakan bagian terakhir dari rangkaian pertama argumentasinya. Dia ingin mengatakan bahwa eksistensi dari hukum moral ini adalah bukti dari keberadaan Tuhan. Saya ulangi ya, bahwa eksistensi dari hukum moral ini adalah bukti dari keberadaan Tuhan. Apakah kita setuju dengan kesimpulan dari C.S. Lewis ini? Mari kita ikuti pemikiran-pemikirannya dalam podcast berikut ini. Nah, teman-teman sekalian, logika yang disusun C.S. Lewis adalah bahwa kalau Anda percaya hukum moral memang ada, maka hal tersebut adalah salah satu pendukung yang sangat kuat tentang keyakinan adanya Tuhan. Dengan kata lain, kalau memang hukum moral itu eksis, maka mau tidak mau, kita harus juga mengakui bahwa Tuhan juga itu eksis. Mengapa dia berkata demikian? Sebelum kita menolaknya, coba kita lihat apa logika atau alur berpikir yang ditawarkannya kepada kita. C.S. Lewis mengatakan, keberadaan hukum moral ini adalah sesuatu yang hanya bisa dijelaskan kalau kita juga mengakui bahwa dunia ini bersifat spiritual. Mengapa? Karena keberadaan hukum moral ini tidak sejalan dengan pandangan dunia yang murni materialistis, yaitu dunia yang berdiri sendiri tanpa adanya keberadaan Tuhan. Ya, ini adalah argumentasi yang sangat sentral atau argumentasi ketiga yang dia susun pada bagian bukunya ini, yaitu keberadaan hukum moral adalah bukti daripada teisme. Begini logikanya. Jadi C.S. Lewis mengatakan, kita bisa bandingkan dua cara pandang dunia secara umum. Satunya, dunia ini adalah dunia yang materialis, dan satunya adalah dunia ini adalah dunia yang spiritualis. Kalau kita coba sederhanakan, cara pandang dunia adalah materialis atau spiritualis, maka kita akan bertanya, manakah yang lebih tepat menggambarkan dunia ini? Yang sangat menarik adalah C.S. Lewis berargumen bahwa ketika kita ingin menentukan jawaban kita, jawaban ini tidak bisa dijawab dengan sains, karena hal ini bukanlah sesuatu yang sesuai dengan metode saintifik. Hal ini bukan berarti bahwa metode saintifik itu punya kekurangan atau keliru, tetapi metode sains tidak diciptakan atau tidak punya kapasitas untuk menjawab pertanyaan ini. Ya. Jadi kalau kita ingin menyimpulkan apakah dunia ini semata-mata material atau memiliki dimensi spiritual, apakah ada cara lain secara selain saintifik? Ataukah kita yang memang telah hidup dan besar dalam dunia yang sangat saintifik ini, selama-lamanya dikutuk bahwa pertanyaan ini tidak akan ada jawaban. Artinya, tidak ada yang pernah bisa menentukan apakah dunia ini adalah murni materialis atau dunia ini mengandung dimensi spiritual. Namun, di sini dia argumentasi daripada C.S. Lewis. Dia mengatakan ada cara lain, yaitu dengan merefleksikan tentang perilaku kita diyakinkan akan adanya sebuah dimensi realitas yang tidak terbantahkan, yaitu adanya hukum moral. Dan inilah yang dia coba jelaskan sejak awal, ya, karena adanya hukum moral ini itu menunjukkan bahwa dunia ini tidak semata-mata material, karena hukum moral adalah sesuatu yang bersifat spiritual, sesuatu yang tidak bisa dipegang dengan tangan, dilihat dengan mata, tapi kita bisa melihat dan mengakui pada kenyataannya hukum moral itu eksis, hukum moral itu ada dan terlepas daripada hukum alam yang kita pelajari dalam fisika atau biologi.
Ya, kita tahu bahwa hukum moral ini adalah hukum moral yang secara sains tidak menentukan perilaku manusia. Ya, jadi ini bukan hukum alam yang mengatur bahwa manusia akan bertindak seperti ini atau seperti itu. Tetapi di sisi lain, dunia ini tidak sekedar hanya kumpulan dari hal-hal yang bersifat random, ya. Karena kalau dunia ini hanya kumpulan dari hal-hal yang bersifat random, ini tidak sejalan dengan keberadaan hukum moral. Kalau dunia ini random, maka kebenaran moral juga adalah random. Pada kenyataannya kita melihat hukum moral itu cukup universal, cukup konsisten. Keberadaan hukum moral ini mengindikasikan ada sesuatu yang mengaturnya. Ada sesuatu yang peduli dan ingin memberikan arahan kepada manusia, bagaimana manusia harus bertindak, bagaimana manusia harus berperilaku. Ada pengaturan dan penataan yang sedang terjadi di balik realitas hukum moral ini. Artinya, keberadaan hukum moral membuktikan atau setidaknya berkaitan dengan eksistensi dari suatu makhluk yang bermoral. Dan karena itulah, makanya C.S. Lewis mengatakan bahwa ada bagian dari realitas di dunia ini yang tidak dapat dijelaskan oleh sains. Tetapi dalam hal ini, dia sebagai seorang apologetika Kristen ingin mengatakan iman Kristen bisa membantu menjelaskan hal ini dengan baik. Keberadaan hukum moral ini menunjukkan adanya Tuhan yang memberikan aturan-aturan moral, dan aturan-aturan moral ini hanya bisa dijelaskan kalau dunia ini tidak sepenuhnya materialis, tapi adalah dunia yang spiritual, yang dibentuk dan diciptakan oleh Tuhan yang juga spiritual. Mari kita lihat ringkasan pemikiran C.S. Lewis sejauh ini dari video pertama, kedua, dan ketiga. Kita melihat bahwa pada bagian pertama kita sudah membahas bahwa hukum moral ada dalam realitas sehari-hari yang tidak terbantahkan keberadaannya. Ya, yang kedua, hukum moral ini bersifat konsisten dan unsur yang sama dalam berbagai budaya dalam zaman yang relatif. Dan yang ketiga, hukum moral ini merupakan sebuah dasar yang kuat untuk meyakini keberadaan Tuhan, karena keberadaan hukum moral ini tidak dapat didasarkan pada penelitian ilmiah dan bukan objek yang bersifat material. Pada bagian berikutnya, nanti kita akan lihat, C.S. Lewis akan menjelaskan mengapa iman Kristen merupakan penuntun yang layak dipercayai dalam menjelaskan realitas ini. Artinya, kalau memang kita bisa memegang teisme, apakah iman Kristen bisa dipakai atau bisa dijadikan satu acuan, satu ajaran teisme yang dapat dipercayai, dapat dipegang, dan membantu kita menjelaskan tentang realitas. Tunggu dalam episode video berikutnya. Terima kasih.